Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Hujurat. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang adab dari mulai adab kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, adab kepada orang-orang fasik ya, menghadapi orang fasik ketika datang berita, lalu adab kepada sesama mukmin, baik ketika ada di hadapan kita hadir ataupun ketika tidak ada. Dan berikutnya membahas tentang ada prinsip persamaan ya sesama manusia. Ya, jadi ini adalah sistem masyarakat Islam ya. Jadi Islam ini bisa diterapkan ya tidak hanya ketika suatu masyarakat itu hanya orang-orang muslim saja. Ya, tetapi juga ketika dalam suatu masyarakat itu berbaur juga ya antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman ya, dengan orang-orang kafir. Ini adalah prinsip penting yang Allah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan di sini ya adzakaru wal untha, ya, maknanya adalah Adam wa zaujuhu. Ya, Adam dan istrinya yaitu Hawa. Ya, jadi di sini ingin menegaskan bahwa manusia itu berasal dari asal yang sama, yaitu semuanya adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, saya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Juzai ya. Jadi pendapat yang paling kuat makna zakar wa unsa di sini adalah Adam dan istrinya yaitu Hawa. Meskipun ada penafsiran lain ya, misalnya qala Ibnu Atiyah wa yahtamilu an yurida al-jinsa. Dan juga berkemungkinan yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan ini adalah jenis manusia, bahwa manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Karena qala inna khalaqna kulla wahidin minkum min dzakari wa untha. Seakan-akan Allah berfirman, sungguhnya kami menciptakan masing-masing dari kalian itu ya berupa laki-laki dan perempuan. Jadi itu adalah kemungkinan tafsir yang kedua. Ya wal awal azharu wa asahu. Ya, sedangkan tafsir yang pertama itu lebih kuat, yang lebih dan lebih sahih.
Yaitu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya annasu min Adam, wa Adamu min turab. Manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Adam berasal dari tanah. Wa maksudul ayat, dan maksud daripada ayat ini at-taswiyatu bainan nas. Ya, persamaan di antara sesama manusia. Wal man'u mimma kanatil arabu taf'aluhu minat tafakhuri bil ahsab wa ta'ni fil ansab. Ya, dan melarang dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu berbangga-bangga dengan hasab. Ya, dan wa ta'ni fil ansab, dan mencederai ya di dalam nasab. Jadi ada kebanggaan ya, berbangga-bangga dengan silsilah keturunan ya, latar belakang keturunan, bahkan merasa kabilahnya itu lebih baik daripada kabilah lain. Ya. Walaupun tentu tetap ya yang namanya nasab, keturunan itu adalah sesuatu yang penting untuk dijaga. Ya, supaya tahu asal usulnya. Ya, makanya menjadi ilmu tersendiri, ada ilmu nasab. Dan juga orang Arab itu dikenal kuat ya di dalam menjaga nasab. Ya. Nah, tetapi yang tidak boleh itu adalah merasa kabilahnya lebih baik daripada kabilah lain. Ya, atau merendahkan kabilah lain. Ya. Jadi di sini ada prinsip persamaan sesama manusia. Jadi kalau mau diurut lagi ke asal mulanya ya tentu semuanya sama ya, merupakan keturunan Nabi Adam. Jadi punya potensi, punya kesempatan yang sama di hadapan Allah. Ya. Nah, fabayana Allahu annal karam wa syarafa indallahi laisa bil hasabi wan nasabi innama huwa bitaqwa. Maka Allah menjelaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan dengan hasab dan bukan dengan nasab, ya, tetapi semata-mata hanya dengan takwa. Ya. Makanya selanjutnya Allah menyebutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian ya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, syu'ub ini jama dari sya'bun ya. Nah, sya'bun itu tentu lebih umum, lebih besar daripada qabail. Ya, qabail jama dari qabilah. Ya. Jadi yang paling besar itu sya'bun. Jadi dia bangsa ya. Ya, bangsa Indonesia begitu ya. Nanti di dalam bangsa Indonesia ini kan ada suku-suku ya. Begitu. Jadi itu qabilah ya, suku-suku itu qabilah, qabail. Ya, ada kabilah Sunda misalnya, suku Sunda, ada suku Batak dan sebagainya, Jawa. Ya, di sini dijelaskan di bawah kabilah ada lagi namanya al-batnu, perut ya, al-batnu ya. Di bawahnya lagi ada al-fakhdhu, summa al-fasilah. Ya, misalnya di sini dicontohkan seperti mudor ya, robi'ah ya, dan semacamnya itu adalah syu'ub ya, adalah sya'bun, bangsa. Ya, lalu yang termasuk kabilah ya, dari syu'ub, dari sya'bun, bangsa yang besar itu di bawahnya ada kabilah, misalnya kabilah Quraisy. Ya, di bawah Quraisy di bawah kabilah ada batnun, misalnya Bani Abdi Manaf. Ya, jadi di bawah Quraisy ada
Batnun Bani Abdi Manaf. Lalu di bawahnya lagi ada Fakhzun, yaitu Bani Hashim. Walaupun tentu Allah sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini berasal dari nasab yang memang terpilih kan gitu. Ya, misalnya beliau sebutkan bahwa Allah telah memilih Ismail ya dari anak Nabi Ibrahim itu, lalu terus ke bawah ya memilih kabilah tertentu sampai kemudian Allah memilih Bani Hashim dan Allah memilih Nabi Muhammad dari Bani Hashim itu. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya adalah lita'arufu, untuk saling mengenal. Ya, jadi di sini ada huwah ya secara lebih luas, yaitu huwah insaniyah. Ya, sesama manusia ya kita bisa bersaudara ya agar saling mengenal antara satu sama lain. Ya, dan ini sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-Muslim. Ya, di Madinah itu kan ada orang-orang Yahudi, ya di mana beliau membuat perjanjian damai dengan mereka untuk sama-sama ya menjaga ya tanah air bersama begitu. Jadi Islam itu bisa diterapkan pada masyarakat yang heterogen ya, masyarakat yang ada perbedaan ya gitu. Jadi kita misalnya di Indonesia ya berbeda-beda ya dengan agama yang berbeda-beda itu bisa hidup berdampingan dan syariat Islam ini bisa diterapkan ya, dan juga oleh para sahabat ya di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin ya, kemudian zaman kekhalifahan berikutnya, yaitu semua bisa kita lihat ya bagaimana umat Islam itu bisa hidup berdampingan ya dengan non Muslim. Dan bahkan justru syariat Islam itu ya sebetulnya adalah bisa diterapkan secara universal gitu ya. Jadi orang-orang non Muslim juga ketika membuat suatu aturan ya, undang-undang misalnya yang bersumberkan kepada syariat Islam, ya tentu orang-orang non Muslim sekalipun akan merasakan manfaat. Karena tujuan terbesar daripada syariat Islam ini kan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut bisa dirasakan oleh orang Islam sendiri dan juga oleh non-Muslim. Begitu. Sehingga dulu orang-orang kafir, misalnya orang-orang Kristen yang dulunya berada di bawah kerajaan Romawi, misalnya lalu kemudian dikuasai oleh umat Islam, ya mereka ketika ditanya lebih enak mana ya, hidup di bawah kekuasaan para raja Romawi ataukah di bawah kekhalifahan Islam. Justru mereka secara jujur mengatakan ya kami lebih senang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin karena mereka merasakan keadilan ya itu dari syariat Islam yang ditegakkan itu. Ya. Nah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi jangan berbangga merasa karena apa namanya keturunan ya. Itu karena misalnya keturunan Nabi lalu kemudian sudah dijamin ya, tidak ada jaminan. Ya. Begitu, bahkan keluarga Nabi sendiri kan ya banyak yang
justru tidak mengikuti Nabi. Ya, jadi tetap tolak ukurnya adalah ketakwaan. Ya, innallaha alimun khabir. Jadi tidak ada kasta ya di dalam Islam itu. Semua manusia sama. Nah, inilah sebetulnya yang membuat orang itu mudah untuk masuk Islam. Misalnya bangsa Indonesia ya, gitu, yang dulunya beragama apa namanya Hindu, Buddha ya, yang di sana itu kan ada kasta ya, dibeda-bedakan. Ya, ketika ajaran Islam datang ya, yang tidak ada kasta di dalamnya, jadi semua manusia sama di hadapan Allah, bahkan bisa jadi rakyat lebih mulia daripada pejabat. Ya, orang-orang miskin bisa jadi lebih mulia dari orang-orang kaya. Jadi punya kesempatan yang sama, maka sangat mudah sekali untuk diterima. Ya, sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi mayoritas muslim. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, kemudian terakhir ya, tema yang terakhir ayat 14 sampai 18. Ini diingatkan kembali ya tentang makna daripada keimanan ya, bagaimana seorang itu beriman. Ya, jadi beriman harus benar, ya benar, jadi jujur keimanannya itu, benar dalam iman, tidak merasa berjasa terhadap agama. Tadi berkenaan dengan ayat tadi, di sini disebutkan ada sababun nuzul ya, ayat sebelumnya yang tadi. Waruya anna sababal ayah anna Rasulullah SAW amaro bani bayadoh ya an yuzawiju Aba Hindin imro'atan minhum. Bahwa Rasulullah memerintahkan Bani Bayado untuk menikahkan Aba Hindin dengan seorang perempuan dari mereka. Lalu mereka berkata, kaifa nuzawiju banatina lima walina. Bagaimana kami menikahkan putri-putri kami kepada mawalina ya, mantan-mantan budak kami. Nah ini. Jadi mereka masih bangga-banggakan apa hasabnya ya, nasabnya, kabilahnya begitu ya, padahal ketika seorang itu apa sudah beriman ya, sudah diyakini akan kesolehannya ya, maka apa yang menghalangi untuk menikah begitu ya, menikahkannya. Ya, jadi itu tolak ukurnya orang beriman itu. Makanya kan dalam hal menikah ya Rasulullah SAW sudah menyebutkan ya tunkahul mar'atu li arba'in. Orang perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya, li apa namanya, lima liha ya, wali jamaliha, wali hasabiha kan begitu, wali diniha. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena hasabnya ya, karena keturunannya, dan juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka kamu akan selamat. Makanya dalam masyarakat Islam kalau kita lihat ya, para sahabat itu kan heterogen ya, asal usulnya. Tidak, kemuliaan itu tidak hanya pada orang-orang Quraisy saja kan. Begitu, di situ ada Bilal bin Rabah ya, itu yang asalnya budak kemudian menjadi mulia. Ada dari Persia misalnya Salman Al-Farisi ya, dari berbagai suku, berbagai asal itu menjadi sahabat yang mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ini berkaitan dengan ada orang-orang Arab Baduy, ya, orang-orang Arab gunung yang datang kepada Rasulullah, yaitu di sini disebutkan Bani Asad ya bin Huzaimah.
Ya, qalatil a'rab, ya orang-orang Arab gunung berkata, amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Ya, tetapi katakanlah kami telah aslamna. Nah, di sini nanti ada perbedaan ya di dalam menafsirkan ini. Apakah makna aslamna itu kami telah masuk Islam, ataukah maknanya hanya sebatas kami telah menyerah, ya, karena secara asal bahasa aslama yuslimu itu kan artinya berserah diri, ya, atau menyerah. Ya, walamma yaduhulil imanu fi qulubihim. Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Gitu ya. Di sini disebutkan kabilah Bani Asad bin Huzaimah itu adalah kabilah karena tujawirul Madinah azharul Islam wa kanu innama yuhibbuna al-maghanim wa aradu dunya. Yaitu adalah kabilah yang bertetangga ya, dengan Madinah. Mereka menampakkan keislaman. Ya, mereka keadaan mereka mencintai ghanimah dan harta kesenangan dunia. Ya. Karena kalau orang yang mengartikan ini adalah Islam, kami telah masuk Islam, tetapi belum beriman. Nah, ini menunjukkan tingkatan iman itu lebih tinggi ya daripada Islam. Karena Islam itu secara zahir orang bersyahadat ya, melaksanakan rukun Islam, sholat. Ya, sedangkan iman itu kan apa yang ada dalam hati. Ya, walaupun tentu semua ulama sepakat bahwa kalau orang menjadi muslim ya tentu harus beriman gitu ya, harus beriman ya kepada rukun iman. Ya, lalu dia ucapkan dengan syahadat. Jadi makna iman itu semuanya sepakat atas tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Membenarkan dengan hati ya dan mengucapkan dengan lisan. Ya, itu adalah makna iman. Lalu nanti dibuktikan dengan amal ya, wal amalu bil arkan. Ya, jadi iman di sini berarti kan adalah tingkatan yang lebih daripada Islam. Ya, jadi sehingga melahirkan sikap-sikap ya yang tidak bertentangan dengan Islam. Yaitu sikap di sini yang salah ya dari mereka bahwa seakan-akan dengan mereka masuk Islam datang kepada Rasulullah merasa mereka telah memberikan jasa kepada Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah yang butuh mereka gitu ya. Itu padahal mereka yang butuh. Nah ya, jadi sikap-sikap seperti ini eh, ya bisa saja masih banyak terjadi ya ketika ya terhadap Islam ini seakan-akan Islam yang butuh ya kepada orang-orang. Ya maka di sini kita sebagai para pembawa dakwah Islam ya tidak boleh kemudian mengesankan bahwa Islam ini menjadi rendah ya, misalnya dengan meminta sumbangan ya, meminta-minta begitu ya, seakan-akan Islam itu butuh kepada orang-orang itu. Ya, jadi kita harus menempatkan ya harga diri agama Islam ini. Ya, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mengurangi ya dari amal kalian sedikit pun. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau yang mengartikan bahwa aslamna di sini kan hanya sebatas baru menyerahkan diri saja. Ya, mereka belum beriman. Begitu karena pada saat itu umat Islam sudah punya kekuatan, ya berbagai
pihak yang berusaha untuk menyerang Islam juga tidak berhasil ya, karena umat Islam sudah semakin kuat pada saat itu. Nah, maka orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah itu ya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ya. Cuman tidak semuanya jujur di dalam imannya. Jadi ada di antara mereka yang merasa terpaksa begitu. Jadi aslamna, jadi baru menyerahkan diri saja. Ya, tidak betul-betul imannya belum masuk ke dalam hati mereka. Artinya kan belum beriman begitu. Ya, lalu di sini dijelaskan bagaimana orang beriman yang sebetulnya itu ya innamal mu'minuna. Ya, orang-orang beriman itu hanyalah, jadi innama ini adalah untuk hasr ya atau qasr. Ya, sungguhnya orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu lagi. Nah, ini iman itu tidak menerima adanya keraguan. Kalau ragu-ragu ya itu bukan sikap orang beriman, justru keraguan itu orang munafik. Orang munafik itu kan ragu-ragu. Mereka itu tidak beriman. Ya, mudzabzabina gitu. Ragu-ragu. Orang beriman itu tidak ragu lagi. Jadi setelah dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada lagi keraguan di situ. Ya, dengan semua rukun iman itu. Ya, misalnya kalau meyakini bahwa Al-Quran ini adalah benar, ya, maka tidak ragu-ragu lagi di dalam meyakini kebenarannya, di dalam mengamalkannya, mengikuti petunjuknya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Ya, tidak ragu lagi untuk membuktikan kebenarannya itu. Makanya kan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling tinggi imannya ya setelah para Rasul. Itu kan dia bersikap terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu ya sangat membenarkan sekali. Makanya disebut Siddiq. Ya, misalnya ketika menerima berita Isra Mi'raj, ya dia langsung percaya ketika orang-orang tidak percaya. Ya, bahkan yang lebih dari itu pun kata Abu Bakar, saya percaya. Dan itu dalam seluruh hidupnya, kalau kita baca ya sirah Abu Bakar Siddiq itu ya memang kata yang paling tepat untuk menggambarkan ya, keseluruhan sikap dan tindakan hidupnya itu ya Siddiq itu. Ya, makanya setelah Rasul wafat, beliau menggantikan Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW. Itu semuanya adalah membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, misalnya ketika Rasulullah mengirim pasukan Usamah bin Zaid, ya, dan ketika akan keburu meninggal ya, jadi balik lagi Usamah bin Zaid itu. Ya, belum sempat berperang. Ya, di perjalanan pulang lagi. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq sangat-sangat membenarkan. Ya, ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau tetap melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Rasulullah. Ketika para sahabat yang lain protes, ya, memberikan usulan agar jangan diberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid itu, karena menghadapi orang-orang yang murtad ya menuju jazirah Arab ini masalah yang sangat besar yang harus kita hadapi. Ya, kenapa tidak difokuskan saja ya pasukan kaum muslimin itu untuk menghadapi orang-orang murtad? Maka kata Abu Bakar, ya, apakah harus merubah sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah? Kan begitu. Jadi tidak berani ya Abu Bakar Siddiq itu. Jadi sangat menjaga keaslian. Ya, dan ternyata kan ketika kemudian Abu Bakar tetap ya memberangkatkan ya, pasukan Usamah bin Zaid ya sebagaimana yang direncanakan oleh Rasulullah, ternyata setelah itu hikmahnya sangat besar sekali. Ya, begitu. Yaitu misalnya ketika pasukan itu tetap diberangkatkan, orang mengira ternyata umat Islam ini masih punya kekuatan begitu.
Ya, walaupun orang-orang banyak yang murtad dari Islam pada saat itu, tapi masih tetap memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke menghadapi Romawi itu. Jadi orang-orang menyangka, oh ternyata macam masih punya kekuatan. Itu hikmahnya. Jadi betul-betul as-siddiq. Ya. Makanya kan ketika ada hal-hal istihad yang baru, misalnya Umar mengusulkan untuk dikumpulkannya Al-Quran, kan awalnya beliau menolak karena ini sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Jadi betul-betul menjaga ya sholat. Jadi itu adalah cerminan dari sikap as-siddiqnya beliau. Jadi kalau orang beriman itu yang hakiki, yang sesungguhnya adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak ada lagi keraguan. Ya, jadi mendahulukan apa yang kita yakini dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalau ada penelitian, misalnya terbukti baru beriman, itu bukan beriman. Beriman itu ya sudah. Ya mau ada penelitian atau tidak ya kita beriman. Apa yang disatakan oleh Rasulullah itu benar. Allah dan Rasulnya pasti benar. Kita ikuti saja. Nah setelah kita beriman, kita yakin, lalu kemudian mau diteliti lagi kebenarannya, silahkan itu untuk lebih menguatkan lagi. Ya, jadi bukan percayanya itu kalau ada penelitian secara empirik gitu ya, baru kita percaya. Itu bukan begitu orang beriman itu. Ya, jadi kita yakin, ya kalau mau dibuktikan pun, ya kalau memang pembuktiannya benar, ya pasti akan sesuai. Ya, dan ini banyak sekali contohnya dari kisah Abu Bakar itu. Ya, misalnya ketika masih di awal-awal ya di Mekah itu kan ketika turun berita tentang kemenangan akan menangnya Romawi ya melawan Persia itu di surat Ar-Rum itu ya, Gulibatir Rum ya. Fi adnal ardi wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun ya. Itu kan ketika terjadi perang besar Persia dan Romawi, awalnya memang Romawi kalah. Tapi fi bid'i sinin ya dalam beberapa tahun itu 3 sampai 9 tahun akan menang ya Romawi itu. Nah, itu kan orang-orang tidak percaya. Justru yang kuat itu Persia pada saat itu. Tapi Abu Bakar sangat yakin dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran sampai pada saat itu berani taruhan. Ya, ketika taruhan pada saat itu belum dilarang. Jadi taruhan ya dengan orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, sampai nanti ketika telah terbukti ternyata Romawi menang mengalahkan Persia, itu kan dia menang taruhan. Abu Bakar itu sampai 100 unta itu ya dibayarkan. Tapi pada saat itu kemudian sudah dilarang, maka disuruh untuk disodakohkan, gitu ya. Jadi yakin dulu ya, baru setelah itu silahkan buktikan, pasti akan benar, ya bukti itu. Nah, lalu setelah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad ya, dengan harta dan jiwa fi sabilillah. Ya, jadi bukti dari kepada keimanan itu ya harus berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Tidak hanya harta saja. Ya, jangan merasa oh saya sudah berjihad dengan harta lalu tidak perlu terjun lagi dengan nyawa dengan jiwa. Tidak, justru para sahabat itu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Abdurrahman bin Auf itu kan sangat kaya sekali, banyak sekali dalam berinfak di jalan Allah. Ya kan, tetapi tetap dia masih ikut ya dengan jiwa dengan nyawanya dalam berjuang berjihad di jalan Allah. Begitu ya. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Ya, katakanlah, apakah kalian mengajari Allah, ini bahasanya, mengajari Allah. Apa kalian mengajari Allah? Jadi sok tahu ya tentang agama. Ya. Bidinikum dengan agama kalian. Wallahu ya'lam, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui ya atas segala sesuatu.
yamunnuna, nah ini yamunnuna alaika an aslamu. Ya. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi eh, mereka masuk Islam itu seakan-akan telah memberikan jasa yang besar kepada Nabi Muhammad. Jadi dianggap Nabi Muhammad itu butuh kepada mereka. Nah, ini sikap yang salah. Ya, gitu. Ketika kita beribadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh ibadah kepada kita. Allah sama sekali tidak butuh kepada ibadah kita itu. Ya, andaikan semua manusia itu misalnya kafir, tidak beriman, tentu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan sebaliknya, kalaupun semua orang beriman beribadah kepada Allah, juga tidak akan menambah. Kemudian, jadi Allah sudah maha mulia. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Jadi justru yang butuh itu adalah kita. Ya, ketika orang masuk Islam jangan merasa berjasa. Ya, ya justru kata Allah di sini Allah tegas. Ya kul apa? La tamunnu La tamunu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Barillahu yamunnu alaika an hadakum. Ya, sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Justru Allah yang yamunnu, mana yamunnu itu dari minnah, itu memberikan karunia. Ya, memberikan karunia. Jadi kalau ya berarti memberikan jasa ya, kalau manusia itu merasa telah memberi jasa. Justru Allah yang sudah memberikan nikmat ya kepadamu dengan memberikan petunjuk ya kamu ini menjadi orang beriman. Kalau tanpa nikmat dari Allah, ya hidayah dari Allah tentu tidak akan bisa. Ya in kuntum shadiqin, ya jika kalian itu jujur benar dalam imannya. Ya tidak bohong dalam imannya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah ya mengetahui yang gaib ya di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi manusia sangat terbatas ya keilmuannya, gitu ya. Maka sebagai seorang orang yang beriman kita tidak bisa lepas ya daripada ilmu yang telah Allah ajarkan ya dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa lepas daripada petunjuk ini, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi renungan, tadabbur bagi kita semua untuk lebih menguatkan ya keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Kang Anur tadi ada keperluan, jadi moderator saya ambil alih. Ya, alhamdulillah materinya sudah materi pada kajian tadabbur Al-Quran hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Atim. Ya, silakan bagi para peserta jika ada yang ingin bertanya boleh disampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya boleh menyalakan mikrofonnya. Sekali lagi, silakan bagi ikhwah fillah sekalian, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan boleh membuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Izin saya bertanya lagi. Ya, enggak. Di ayat ke-13. Ya. Maaf, Ustaz, di ayat berapa ya? Ya, di ayat 13 itu ujungnya innallaha ghafurur rahim, Ustaz. Jadi kenapa 14 ya, 14. Ya 14 itu, yang 14-an.
Termasuk di ayat ke-13 juga ujungnya Innallah alimun khabir. Nah, itu kaitan dengan ayat yang dibaca itu bagaimana gitu. Banyak kadang di ujung ayat itu banyak sifat-sifat Allah yang disebutkan dan kadang-kadang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ketika Allah berbicara tentang kami, contoh di sini ayat ke-13-nya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Ya. Ketika Allah bicara itu tidak pakai alif itu, Ustaz. Tetapi di ayat yang tadi yang aslamna itu kan ke manusia gitu, Ustaz. Itu pakai alif. Nah, apa yang bisa kita tadaburi dari penulisan itu? Terima kasih, Ustaz. Baik ya, yang pertama ketika disebutkan ya sifat-sifat Allah di akhir ayat itu tentu sangat sesuai dengan tema yang dibahas dalam ayat itu. Ya. Begitu makanya para ulama tafsir sering mengaitkan ya dengan bahasan yang sedang dibahas di dalam ayat itu. Jadi misalnya tadi ya innallaha alimun khabir ya ayat 13. Sungguhnya Allah Maha mengetahui ya, artinya di sini kan sedang menjelaskan tentang penciptaan manusia ya yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi Allah mengetahui semua perbedaan-perbedaan kabilah ya, bangsa. Allah semua tahu. Ya, manusia punya suku yang berbeda-beda. Ya, artinya juga kan punya bentuk fisik yang berbeda, wajah yang berbeda, misalnya bahasa yang berbeda, semua Allah tahu. Jadi alim, Allah mengetahui tentang semua perbedaan-perbedaan itu Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Jadi begitu, ada kaitannya pasti. Lalu khabir, setelah itu atas apa yang kalian lakukan, meskipun kalian berbeda-beda ya dari sisi kabilah ya dan sebagainya. Tapi yang dilihat oleh Allah itu kan amalnya, ketakwaannya. Dan nanti Allah akan memberitahukan, mengabarkan tentang apa yang kalian lakukan itu di hari kiamat. Jadi maka Allah sebutkan khabir. Jadi khabir bi'amalikum. Jadi Allah akan memberitahukan, maha mengabarkan, maha teliti ya terhadap setiap apa yang kalian lakukan. Ya innallaha ghafurur rahim, kaitannya apa? Ya jelaskan di sini Allah menegur orang-orang yang mengatakan beriman padahal belum beriman, kan begitu. Ya baru aslamna ya, baru masuk Islam secara zahir, jadi belum betul-betul meresap, kan begitu imannya itu ke dalam hati mereka. Ya, lalu Allah tutup dengan Allah Ghafurur Rahim. Maka wa in tuti'ullah, jika kalian taat kepada Allah, berarti kan ada kemungkinan tidak taat. Ya, jika kalian taat kepada Allah, nah maka itu semua ya mereka lakukan kalau mereka kemudian mau memperbaiki iman mereka, lalu kemudian taat kepada Allah. Ya Allah mengampuni ya dosa yang sebelumnya, yang kesalahan sebelumnya itu. Ya pasti ada kaitannya. Rahim, Maha Pengasih, Penyayang, artinya Allah tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan kepada kalian. Justru disitulah kasih sayang Allah ya. Begitu pasti ada kaitannya, Mbak. Makanya kadang ya kalau dalam menghafal itu suka lupa akhirnya ya. Sifat akhir itu ini apa ya? suka lupa ya. Apakah Ghafurur Rahim, Azizul Hakim. Nah, dengan kita mentadaburi tema yang ada di situ, lalu sifat itu ada kaitannya, nah insya Allah kita ingat. Insya Allah kita ingat ini cocoknya apa gitu. Ya, makanya kan ada itu apa namanya? Kalau tidak salah Umar bin Khattab itu kan kata-kata Umar bin Khattab banyak yang sesuai dengan ayat ya pada saat turun itu. Ya, ketika sudah umat itu sudah paham sudah tema ayat itu, lalu di akhirnya dia katakan apa ya saya lupa, sesuai dengan sifat Allah dia sebutkan, ternyata ketika turun ayat berikutnya ternyata benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Karena para ulama sampai mencatat ada sekitar
21 perkataan Umar itu yang sesuai dengan Al-Quran. Dalam arti Umar berkata begitu, lalu Quran turun sesuai dengan perkataan Umar. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada nabi setelahku itu Umar gitu kan. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua, kalau dalam hal penulisan ya apakah pakai alif ataukah tidak, itu memang ada ada ilmunya, ilmu rasam dalam penulisan Al-Quran. Yaitu memang ilmu yang khusus ya untuk tulisan Al-Quran. Ya, berbeda dengan tulisan huruf-huruf hijaiyah yang biasa. Ya, jadi sehingga menjadi ilmu tersendiri, ilmu rasam, ilmu tulisan Al-Quran. Ya, artinya adalah rasam tulisan yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan yang kemudian setelah itu kan disepakati jadi ijma ya kaum muslimin menjadi satu mushaf. Ya, nah apa yang ditulis di zaman sahabat itu, di zaman Utsman itu, itulah yang kemudian menjadi patokan sehingga ada ilmu, ada kaidah-kaidahnya. Ya, dalam penulisan ini. Nah, itu saya kira perlu dirujuk kembali dalam ilmu rasam ini. Saya belum terlalu menguasai tentang apakah ada alif ataukah tidak. Yang jelas harus mengacu ya kepada ilmunya itu, ya ilmu rasamnya itu. Kalau kholaqnakum itu kan naknya itu kan nyambung dengan kum ya, ada sambungan. Sedangkan aslamna itu kan tidak nyambung ya dengan kata lain di depannya. Ya, Allahu alam ya, biasanya seperti itu. Kadang juga ketika ada alif atau tidak juga misalnya atau dalam penulisan tak marbutoh ya itu kan banyak yang ditulis dengan huruf tak mabtuhah. Ya, kalimatu rabbika, kalimah itu kan biasanya kalau dalam hijaiyah biasa kan harus pakai tak marbutoh, tetapi tulisan Quran itu khusus dia pakai tak biasa. Tetapi tidak pakai alif juga, tidak panjang, tidak kalimat. Kalau pakai alif memang jelas kan taknya harus mabtuhah, itu jamak muannats salim. Ya, tetapi tidak pakai alif juga kalimat tuh. Nah, itu sebetulnya dengan penulisan seperti itu jadi apa yang ditulis di zaman Utsman dulu itu bisa dibaca dengan berbagai qiraah. Ya, bisa dibaca dengan berbagai. Jadi ketika ada kata kalimat tuh itu kan bisa dibaca dengan mufradnya kalimat tuh. Bisa juga dibaca dengan jamaknya kalimat tuh. Jadi alifnya tidak tertulis gitu ya. Jadi alif yang berdiri yang kayak seperti harokat itu. Ustaz. Ya, begitu. Kalau kolakna pakai kolakna berarti kan Ustaz, kami biasanya Allah itu melibatkan makhluknya Ustaz, dalam penciptaannya. Kan saya kan melibatkan makhluknya kan, misalkan lewat ibu bapak kan maka kolakna gitu Ustaz. Jadi melibatkan makhluknya itu. Kalau penciptaan manusia melibatkan manusia kayak gitu Ustaz. Kami ciptakan. Kalau langsung Allah biasanya aku kan. Kalau berarti dia melibatkan makhluknya biasanya. Kalau yang wa ma khalaqtul jinna wal insa bagaimana itu? Itu kan pakai saya khalaqtu jinna wal insa. Insa di situ kan berarti kan umum. Kenapa pakai itu tidak pakai na? Kan juga penciptaan manusia kan melalui ayah dan ibu juga. Boleh sedikit menambahkan? Ya, jadi tadi saya jawab dulu tadi Pak Imron. Jadi penggunaan domir nahnu itu yang lebih tepat adalah li ta'zim. Jadi untuk menunjukkan keagungan. Ya, bukan berarti Allah berserikat dengan ini. Allah tidak berserikat dengan siapapun ya. Jadi justru malah
bisa jadi musyrik kalau kita yakini Allah bersyirikat butuh pada yang lain, tidak. Ya, jadi ya Allah dengan kekuasaannya ya menciptakan dan sebagainya. Jadi ketika disebutkan domir nahnu itu bukan untuk makna banyak. Jadi nahnu di situ li ta'zim, bisa untuk satu tapi li ta'zim untuk mengagungkan. Ya. Ya, jadi yang lebih tepatnya li ta'zim. Bukan karena ada pihak tertentu yang terlibat, tidak. Begitu Allah. Alhamdulillah. Untuk ikhwah fillah sekalian, untuk sesi tanya jawabnya dicukupkan dulu ya, karena waktunya yang sudah jam 6:30 kurang. Mungkin hari ini adalah hari terakhir daripada program Tadabbur Al-Quran. Mungkin ada pesan ataupun closing statement dari Ustadz untuk para peserta. Ustadz, silakan. Ya, pertama mungkin setelah selesai kita kajian tadabbur ini ya dipersilakan untuk memanfaatkan waktu yang ada ya kalau mau menyetorkan hafalan surat-surat ini karena akan lebih lengkap lagi ya kita mentadabburinya dengan sambil menghafalkannya. Mudah-mudahan dari program yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini mendapat keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya, karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan penuh berkah, menjadikan bulan Ramadan juga penuh berkah sehingga kita betul-betul secara benar ya mendapatkan keberkahan itu. Berkahan dari Ramadan, keberkahan dari Al-Qur'an. Nah, setelah itu tentu ya jangan berhenti ya untuk terus sama dengan Al-Quran, pelajari. Insya Allah nanti kita akan terus dalam program-program lain ya, gitu yang kaitannya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk closing. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan untuk Ustadz dan kesannya untuk para peserta semua gitu ya. Jadi untuk ikhwah fillah sekalian, ini adalah salah satu program daripada MAIS ya, program Tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Dan kami juga mohon dukungannya untuk ikhwah fillah sekalian. Mudah-mudahan kedepannya kita terus mengadakan lagi program-program seperti ini gitu ya, Tadabbur Al-Quran. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai bulan Ramadan kita adakan lagi program-program seperti ini. Dan tentunya kami juga mohon dukungan dari ikhwah fillah sekalian untuk terus bersama-sama untuk mengembangkan dakwah di MAIS gitu ya khususnya. Dan bagi ikhwah fillah sekalian juga yang oleh Allah diberikan keleluasaan harta gitu ya, kelapangan harta, silakan bagi yang ingin menginfakkan gitu ya sebagian hartanya untuk terus mengembangkan program-program di MAISI, itu sangat terbuka sekali ya, insya Allah ya. Dan mungkin program Tadabbur Al-Quran ini semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Alhamdulillah kita program Tadabbur Al-Quran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari hari pertama sampai saat ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya untuk seluruh ikhwah fillah sekalian ya, para peserta kajian Tadabbur Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Atim bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa diamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mungkin hari ini adalah hari terakhir untuk program Tadabbur Al-Quran ya. Sekali lagi saya mewakili dari MAIS gitu ya, MAISI ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam program kajian Tadabbur Al-Quran ya. Semoga MAIS ya bisa terus memberikan ataupun menebarkan manfaat untuk umat yang seluas-luasnya insyaallah ya. Mungkin itu saja ya teman-teman semua. Dan tadi juga udah disampaikan dari closing statement dari Ustadz juga gitu ya. Mungkin kita akhiri kajian Tadabbur Al-Quran kita dengan mengucap alhamdulillah, hamdalah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.